Kemudian, kemudian, coba ke atas lagi, Mas. Dia R0-nya dapatnya satu ya. FV. Coba ke persamaan ke persamaan diferensialnya, Mas. Coba. Itu kan terbagi dua populasi ya. Terbagi dua populasi, betul di sini. Menggunakan software atau manual, Mas, di sini untuk titik equilibrium, untuk R0-nya? Manual saja berarti di sini, atau dengan menggunakan Maple atau MATLAB? Ngitungnya manual atau menggunakan Maple atau MATLAB? Atau mungkin yang lain Python juga boleh, ya. Manual, Ibu. Nah, Eh, oke, sekarang hasilnya manual sudah dapat. It's fine, nggak masalah ya. Tetapi mohon untuk dicek dengan menggunakan ini ya, yang manual tadi. Mohon dicek juga dengan menggunakan mungkin MATLAB atau mungkin Maple. Nah, nanti bisa ini di cross check gitu. Itu bener apa enggak gitu. Nanti dibandingkan dengan itu hasilnya ya, biar nanti betul-betul akurat. Gitu ya. Nah, akurat dalam artian gimananya dari sisi titik equilibrium pointnya juga dari nanti FV-nya itu. FV kan juga bisa dengan menggunakan apa misalnya untuk mencari matriks Jacobian dulu, untuk mencari misalkan FV-nya gitu betul apa enggak gitu ya. Mungkin itu akan lebih apa teliti gitu ya. Tetapi ya nggak masalah sebetulnya pakai manual. Tetapi di sini tuh ada kecurigaan juga ketika di sini sebetulnya kan ada dua populasi nih ya. Ada dua populasi besar lah intinya adalah populasi human sama populasi ini kan terbagi dua ini artinya kan yang bawah ini kan populasi hewannya ya. LR ini ya kan? LR, ER sama SR ini kan populasi hewannya kan? Yang H itu human gitu maksudnya kan? Iya, Ibu. Nah, di sini itu ketika R0 itu biasanya kalau R0 ada dua populasi besar itu, biasanya itu R0-nya itu kayak terkandung ada dua nilai eigen, dua nilai eigen yang besar yang bisa dipilih gitu. Artinya bisa maksimal atau penjumlahan dari keduanya gitu. Tapi itu tadi kan satu saja kan diperoleh nilai R0-nya segitu gitu ya. Nah, di situ eh, kalau misalkan di cross check lagi ya dengan menggunakan Maple misalnya, itu nanti seperti apa gitu saja sih ya. Kalau misalnya itu memang sudah oke, ya sudah memang itu oke, langsung lanjut kita bisa ke optimal control gitu ya. Baik, Ibu. Mm-mm. Nah, kenapa sih kita perlu mengecek itu? Ya karena memang eh, nanti kan apa yang kita tuliskan harus bisa kita pertanggungjawabkan gitu intinya ya. Apakah benar ini titik equilibriumnya itu? Nah, itu satu utama yang memang harus betul-betul dicek. Nah, untuk ngecek ini, Mas, untuk ngecek apa namanya? eh ini kan model infeksi penyakit ya. Nah, untuk ngecek itu nanti ada syarat gitu. Kalau misalkan kita ada kan jurnalnya Van den Dries sama Watmut itu ya. Nah, itu di jurnal itu nanti untuk ngecek dia apa namanya eh, memenuhi asumsi model infeksi penyakit itu memenuhi syarat A1 sampai dengan A5 gitu ya. Nanti bisa coba dibuktikan itu juga ya, gitu ya. Oke, jadi ini nanti intinya tugasnya yang berikutnya coba dicek hasil tadi perhitungan ini dengan menggunakan software. Kalau tadinya manual, tolong dengan menggunakan software dibandingkan. Jika sudah oke, nanti lanjut gitu ya. Intinya seperti itu. Dan tolong ditambahkan di sini juga dicek syarat asumsi model infeksi penyakit. Di situ ada 5 ya, ada 5 syaratnya ya gitu A1 sampai dengan A5 gitu ya. Di artikelnya Pauline van den Dries sama Watmot. Nah, begitu dari artikel itu
Nah, itu nanti di situ tentang model kompartemen pada populasi heterogen gitu. Nah, dari situ nanti diterapkan syarat A1 dan sampai dengan A5. Nah, baru di sini kalau sudah itu oke, berarti memang kita nggak ngulang lagi. Karena kalau kita lanjut ke optimal control, kalau dari awal itu ada kesalahan itu jadi kayak kita ngulang lagi, balik ke awal gitu, maksudnya. Iya kan? Jadi mungkin dari sisi apa namanya, dari sisi equilibriumnya, kita tuh harus ngulang lagi ke awal. Nah, makanya perlu di cross check lagi. Seperti itu ya. Tugasnya untuk yang kelompok yang pertama ini itu ya. Ya Ibu, baik Ibu. Oke, sip. Saya kira kalau modelnya sudah bagus ya, jadi memang apa kompleks, ya memang kayaknya oke gitu ya. Tetapi nanti mohon juga dituliskan ini latar belakangnya sudah belum? Sudah ya? Nah, Latar latar belakangnya sudah belakang, Ibu. iya latar belakang terus kebaruannya juga ya. Kebaruan artinya perbedaan penelitian ini sekali lagi ya teman-teman itu penting sekali kebaruan. Menstatement kebaruan bahwa ini itu dari model-model monkeypox yang lain itu ada keunikannya gitu. Ada hal baru di sini yang ditambahkan gitu ya. Tolong itu di statement ya, karena jangan jangan sampai kita sama dengan artikel orang lain itu yang tidak boleh. Itu nanti bisa bisa bermasalah ketika nanti artikelnya kita publish. Artinya kita disangka nanti plagiarisme itu ya. Itu eh, itu betul-betul yang tidak boleh memang itu dianggap nanti kriminal juga gitu ya. Oke, itu ya. Oke Ibu. Berarti untuk pakai Oke. softwarenya bebas ya Bu ya? Boleh MATLAB atau Python, Iya boleh, iya. Maple. Maple, Maple itu yang termudah, tetapi kadang-kadang memang apa tidak apa eh, mungkin kalau misalkan datanya agak besar gitu, kadang-kadang itu seringkali sangat terbatas gitulah kalau Maple itu. Barangkali bisa ke MATLAB gitu juga bisa. Tapi biasanya orang-orang itu Maple sudah cukup sih gitu. Tetapi kadang-kadang Maple itu memang ya terbatas gitu. Kalau misalkan sudah apa modelnya kompleks, kadang-kadang untuk ngitungnya itu tiba-tiba error gitu. Tapi silakan bisa dicoba ya, karena itu lebih sederhana. Gitu ya? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ya, oke, oke. Saya izin stop share ya Bu. Ya, ya silakan. Ya, kelompok berikutnya silakan. Ya, silakan. Yang lain bagaimana? Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Kania. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Saya Kania Lutfi, perwakilan dari kelompok pinjaman online, izin mempresentasikan progres yang sudah kelompok kami lakukan. Di sini kami sudah membuat pendahuluannya, dan di sini juga kami sudah menambahkan beberapa kalimat mengenai keterbaruan dibandingkan penelitian sebelumnya. Lalu setelah itu kami sudah membuat model matematikanya juga, dan di sini juga, jadi di sini kami ada dua model, yaitu model sederhana dan model formal informal, yaitu pinjaman online legal dan ilegalnya. Berikut adalah bentuk diagram kompartemennya untuk model sederhana. Nah, dari diagram kompartemen ini sudah terbentuk persamaan diferensialnya sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Di sini juga sudah ada deskripsi variabel dan parameternya.
Lalu selanjutnya yaitu model pinjaman formal dan informalnya sebagai berikut. Ini sudah kami perbarui juga dari yang sebelumnya, progres sebelumnya, di mana kami menambahkan kompartemen E karena di jurnal utamanya itu tidak ada, jadi kami membuat kebaruan seperti ini. Lalu dari diagram kompartemen ini juga terbentuk persamaan diferensial, bisa dilihat pada layar. Dan juga sudah ada deskripsi variabel dan parameternya. Setelah itu, kami mencari titik equilibriumnya. Di sini untuk model sederhananya, ditemukan dua titik equilibrium, yaitu endemic dan borrower free. Ini menggunakan aplikasi software Maple, Bu. Dengan bantuan software Maple, Oke. didapat titik equilibriumnya sebagai berikut. Lalu untuk model formal dan informalnya hanya didapatkan satu. Kalau yang di jurnal utamanya itu dia dapatnya cuman yang borrower free, tapi kalau di model kami ternyata hanya didapat untuk endemiknya saja di model formal dan informalnya. Lalu setelah itu kami mencari basic reproduction number-nya, yaitu dengan membentuk subsistem infeksi. Ini untuk model sederhananya. Dari situ kita membuat matriks Jacobiannya. Setelah itu didekomposisi menjadi F dan V. Lalu kita cari nilai lambdanya dengan NGM. Didapat hasilnya itu sebagai berikut. Untuk R0 sendiri eh, sama dengan A theta S per theta ditambah gamma dikali epsilon. Lalu untuk model formal dan informalnya didapat hasilnya itu beta S dikali pi ditambah theta dikurang var pi dan seterusnya. Lalu di sini ada analisis kestabilannya. Ini teori-teori yang didapat dari jurnal-jurnal yang berbagai macam. Nah, untuk analisis kestabilan sendiri, di sini yang umum yang saya lihat di jurnal-jurnal itu menggunakan banyak seperti Lyapunov atau kriteria Ruth-Hurwitz. Cuman eh, agak terlalu besar di matriksnya. Lalu saya mencari jurnal, ternyata ditemukan ada jurnal yang menggunakan eliminasi Gauss. Jadi saya mencoba mengaplikasikannya di model kami, sehingga didapat eh, nilai eigennya itu lebih mudah, Bu. Dan ditemukan bahwa model ini tuh bersifat stabil. Tapi untuk R0 sendiri sebenarnya masih belum jelas apakah dia kurang atau lebih dari nol. Jadi mungkin nanti akan ditambahkan pada progres selanjutnya. Dan ini untuk analisis kestabilan model formal dan informalnya. Dan di model ini juga menurut nilai eigennya itu bersifat stabil juga, Bu. Untuk simulasi numeriknya belum kami buat, tapi sudah kami tambahkan beberapa nilai parameter dari jurnal utamanya. Mungkin sekian dari saya. Apabila Nah, ada tambahan dari lagi. maksudnya formal informal apa Mbak di sini? Jadi kalau di model sederhana itu dia hanya pinjaman online saja, Bu. Nggak membaginya menjadi pinjaman ilegal ataupun legal. Karena ilegal dan legal itu kan kalau yang legal itu ada di bawah OJK. Kalau yang ilegal itu di luar OJK. Jadi mungkin dampaknya itu lebih besar daripada yang legalnya. Begini ya, tadi kan yang eh, itu model yang awal tadi kan ada dua sebetulnya ya, yang dengan formal informal, satunya itu model sederhana tadi itu. Kalau model sederhana itu sudah ada yang mengerjakan atau dari referensi. Sudah ada, tapi kami perbarui juga, Bu. Kalau yang di jurnal Hmm. utamanya itu kelas L-nya cuma satu, tapi di sini kami mengubahnya jadi dua kelas, yaitu untuk yang baru Hmm. terjerat saja sama yang sudah kecanduan. Oke. Nah, tetapi yang di formal informal tadi kan ketemunya titik endemik saja ya. Ya, Bu. Nah, itu mungkin ini ya, eh, dengan menggunakan itu sudah dengan menggunakan ini ya, sudah dengan menggunakan Maple atau MATLAB ya. Iya, sudah, Bu. Kami menggunakan Kenapa Maple. kenapa cuma titik endemik ya ketemunya ya? Tapi mungkin di sini karena kan ada asumsi ya, ada asumsi untuk model apa?
untuk model infeksi penyakit itu harus memenuhi asumsi A1, A2, A3, A4, A5. Kalau di apa di papernya Van den Dries and Wortmuth itu gitu ya. Nah, itu coba dilakukan dulu gitu. Barangkali di situ sebetulnya ada yang nggak rasional. Karena ketika titiknya itu hanya satu dan itu titik endemik gitu tuh nanti kita tidak bisa memprediksi ini karena apapun itu nanti eh, apa penentuan dari kestabilan ya. Nah, itu tuh dari titik equilibrium itu sebenarnya Baik, Bu. gitu ya. Jadi kenapa itu yang ada tanda tanya adalah kenapa titik equilibriumnya satu itu endemik. Nah, itu betul atau enggak, Kim? Mungkin bisa di cross check lagi gitu ya. Eh, apa bisa ditampilkan mungkin ininya, mapelnya gitu? Agak berantakan, Bu, kalau ditampilkan. Belum saya rapihkan soalnya. Oh gitu, oke. Nanti dicoba lagi ya. Sepertinya ada tanda tanya juga ketika tidak menemukan eh, titik disease free, tapi titik equilibrium gitu ya. Barangkali ada Baik, Bu. sesuatu yang ini gitu. Karena kalau kita ketika menganalisa, nah ini terlihat. Tadi kan ada ketemu R0 kan. Nah, Ya. R0-nya itu kan bukan positif itu. Masih belum bisa ditentukan itu positif atau negatif. Kan masih ada min gitu ya. Kalau dihitung sebenarnya itu sama dengan satu, Bu. Jadi saya agak bingung juga. Yang enggak, yang min ini enggak, yang enggak kan kita enggak bisa ngitung angka kalau di R0 dalam hal ini kalau belum pakai simulasi ya. Coba tadi ke R0-nya itu. Kan ke R0 yang ada formal informal. Nah, di situ kan, nah kalau ini kan sudah positif semua itu, sudah positif ya. Nah, kalau Iya, yang Bu, yang R0 yang jelas ini, darahnya. ya sudah positif itu artinya semua parameter yang di sini, oh kalau yang ini yang sudah ini formal informal ya, ini kan masih ada parameter yang min, ya kan? Iya, Bu. Ya, padahal di dalam model itu parameternya itu pasti nilainya itu awalnya itu positif semuanya. Berarti kalau di sini mengandung negatif, berarti ini ada kemungkinan R0-nya itu negatif. Nah, padahal pembentuk R0 itu sebetulnya adalah nilai eigen yang paling besar dari sistem. Itu ya, nilai eigen yang paling besar. Nilai eigen yang paling besar biasanya di situ ada yang mungkin kalau negatif ada negatif, ada nol, ya. Kemudian ada positif, positif yang kita ambil. Dan nilai R0 yang di sini itu memang harus positif. Ciri dari positif apa? Kalau dari awal memang di sini definisinya semua parameternya itu eh, harus positif, berarti kan otomatis ini harus plus 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 semua, iya enggak? Yang di Iya, Bu. R0. Nah, itu. Barangkali di sini ada apa ya? Tanda tanyanya saya justru dari titik equilibrium tadi itu. Barangkali ada sesuatu yang apa? Yang mungkin salah hitung atau mungkin codingnya yang apa? Yang harus direvisi lagi gitu ya, barangkali ya. Sebenarnya ada sedikit perbedaan sama parameter di jurnal utamanya, Bu. Karena di jurnal utamanya mereka malah bisa menemukan eh, titik equilibrium yang bebas penyakitnya. Iya, itu dia. Karena di sini kan jadi nggak ada gitu. Harusnya secara normalnya gitu ya, kalau model infeksi penyakit itu ada. Pasti ketemu apa titik equilibriumnya gitu. Baik, Bu. Artinya, artinya ketika kita apa menemukan R0, karena perjalanan untuk menemukan R0 itu yang akan kita masukkan di dalam apa namanya, di dalam perhitungan FV, kan kita harus menghitung F dulu kan, F, F cantik, V cantik, F biasa yang besar itu ya, F biasa, V biasa, kemudian F dikali V inverse. Nah, itu yang kita masukkan itu sebetulnya kan ada substitusi. Yang kita substitusikan adalah titik equilibrium point. Nah, kalau yang kita temukan itu endemik bagaimana? Kan endemik itu yang akan kita masukkan ke sini. Kalau cuma satu titik yang ditemukan ya. Iya, Bu. Nah, itu ya, mungkin perlu di cross check lagi ya. Nanti mungkin sesegera mungkin bisa di cross check agar nanti bisa lanjut ya ke optimal control habis ini tentunya. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk Hmm, masukannya. Oke, bisa didiskusikan dulu ya dengan kelompoknya. Tapi insya Allah selesai sih ini kan sudah terbayang sebetulnya dari modelnya. Tapi mungkin ada sesuatu di situ ketika perhitungan mencari titik equilibriumnya.
kemudian sampai mencari enrollnya barangkali gitu ya. Oke, Oke. Ya, berikutnya, kelompok berikutnya. Oke, yang lain ada? Ibu kelompok 3 izin untuk presentasi. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eci dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai bagian dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemodelan matematika penyebaran virus polio. Jadi yang sudah kami kerjakan untuk pemodelan matematika ini tuh udah ada pendahuluannya, lalu Baruannya sudah juga. iya udah dilengkapi juga Oke. pendahuluannya, lalu ada pemodelan matematika. Hmm, Ini untuk flowchart antar variabelnya Bu seperti ini. hmm, Nah, selanjutnya kita juga udah mengerjakan untuk sistem persamaan diferensialnya itu seperti ini. Ada 7 persamaan hmm. dan udah menentukan untuk basic reproduction number-nya. Jadi di sini kita menentukan titik equilibrium itu diperoleh ketika seluruh laju perubahan kompaktan itu menjadi nol. Jadi kita membuat persamaan itu menjadi nol, kita dapatkan seperti ini, Bu. Selanjutnya kita membentuk matriks Jacobiannya, didapat seperti ini. Ini untuk matriks Jacobiannya, Bu. Hmm. Jadi kan kami kan membuat ini kan dengan bantuan software Python. Jadi kita memperoleh nilai eigen itu seperti ini. Nah, jadi kita tahu bahwa jika semua nilai eigen dari matriks Jacobian pada titik equilibrium bernilai negatif, maka titik equilibrium tersebut itu adalah stabil asimptotik. Artinya jika terjadi gangguan kecil yang menyebabkan perubahan pada sistem, keadaan akan kembali menuju keseimbangan seiring waktu. Jadi untuk menentukan basic reproduction number-nya itu seperti ini, Bu. Kita cari nilai F-nya, nilai V-nya didapatnya nilai F dikali V inverse, lalu didapat hasil nilai nolnya. Seperti ini, Bu. Oke, sebentar. Oke, ini masih ada lagi? Udah tinggal kesimpulan, Ibu, belum dilanjut lagi. Oke, di sini eh, untuk mencari titik equilibriumnya manual Iya, Ibu, dengan bantuan software gitu. dengan bantuan software ya. Karena kalau dengan bantuan software itu muncul semua titik disease free sama endemik itu munculnya bersama-sama biasanya. Gitu ya. Jadi nanti Baik. tolong di cross check dengan bantuan software. Dan tadi itu ini kan, nah ini ketika ada nilai di sini lambda 1 sama dengan min sekian, lambda 2 min sekian, min sekian, min sekian. Ini maksudnya apa ya di sini? Dari Ini mana hasil nilai-nilai dari itu? Itu simulasi. Simulasi sudah ada data. Iya, Ibu. Jadi kita pakai software Python, kita masukin data-datanya untuk melihat nilai eigen dari matriks Jacobian ini, Bu. Nah, karena itu kan berdasarkan data ya kalau itu ya. Nanti kita jangan dulu. Ini nanti di setelah apa? Setelah kita mendapatkan R0 saja kita mensimulasikan itu ya. Jadi Baik. kita nggak pakai ini dulu yang di sini gitu ya. Jadi kalau yang di sini analisisnya dulu. Analisisnya sampai kita menemukan R0 gitu intinya. Pakai ini next generation matrix kan atau linearisasi. Silakan pilih linearisasi atau pilih next generation matrix. Tetapi nanti tolong ditambahkan syarat A1 sampai dengan A5 model infeksi penyakit dari artikelnya Van den Dries ya. Tolong itu nanti diikuti gitu cara-caranya di sana. Nah, tetapi di sini yang dicermati adalah coba
di sini tadi kan menemukan R0 juga kan? Sudah Iya ya, Ibu. menemukan R0. Nah, tetapi R0-nya di situ masih mengandung variabel, iya nggak? Bukan hanya parameter kan nilainya di situ? Iya Bu, parameter Bu. Ya, masih ada parameter. Berarti di situ S, I, S, I, V itu kan N. Nah, itu kan masih berupa apa? Itu kan masih bisa apa? Dijabarkan lagi gitu, ya kan? Iya Nilai Ibu. V itu apa? Itu dari disease free. Nilai I dari disease free nilainya berapa? Nilai V dari disease free kalau memang itu berarti di sini S dari disease free apa? Gitu. Karena di sini tuh sebetulnya substitusinya itu semua ketika menggunakan next generation matrix, linearisasi, yang disubstitusikan itu adalah disease free equilibrium point, ya, bukan Hmm. endemiknya gitu ya. Jadi memang harus ditemukan dulu titik equilibrium gitu ya, terutama yang disease free itu akan menjadi nilai yang akan disubstitusikan ke eh, ke langkah-langkah selanjutnya ke next generation matrix itu semua yang akan disubstitusikan disease free DFA sekali lagi ya gitu. Nah, dalam hal ini kan berarti belum mensubstitusikan ya. Iya Ibu, berarti Dari R0 itu belum mensubstitusikan. Tetapi di sini perlu, nah ini kan ada variabel S, I, P sama N. Nah, kita lihat di disease free tadi. Coba. Ini ada SIVN ya. Oke. Nilai disease free yang bukan yang nilai itu. Yang nilainya itu dalam bentuk. Nah, ini ya. Yang ini. Ini kan disease free. Enggak itu tadi ya. Ini kan disease free ya ini ya. Titik equilibriumnya mana? Yang rumus titik equilibrium. Ini tadi kan. Bawah ini tadi. Yang kayak matriks gitu kan. Ini kan. iya Ibu. Nah, ini berarti yang ada nilai S, kemudian V, S sama V. Nah, S sama V ada nilainya. Coba kita kembali ke R0, coba. Kita kembali ke R0, kita lihat SV-nya. SV-nya itu, nah, ini ada S, ada V. I-nya tadi 0. Mm-mm. Nah, kalau di sini I-nya 0 kan 0, 0 semua hasilnya, iya nggak? Iya Ibu. Iya, jadi di situ nanti jadi malah apa? Kayaknya perlu di-cross-check lagi gitu, karena kayak kurang reasonable ya ketika itu. Mungkin karena itu manual barangkali ya, ngitungnya. Atau mungkin bisa kalau misalkan ada Maple atau ini coba Nanti, ditampilkan juga bisa. nanti saya coba gunakan ulang dengan Maple Bu. Ya, gitu ya. Memang kita tuh memang di sini tuh ya boleh sih sebetulnya dengan apa manual, tapi kadang-kadang itu kita ada kurang cermat gitu ya, kurang teliti. Berakibat apa? Karena kalau model ini tuh harus dari awal itu memang sudah betul sudah benar gitu. Karena ketika salah di awal itu kita hasil yang selanjutnya itu mengikuti, jadi salah semua gitu ya. Jadi memang kita oke ngeceknya manual juga dengan berbantuan software, begitu cross-checknya ya. Biar nanti analisis untuk selanjutnya itu memang betul-betul ini apa eh, benar gitu ya. Nah, itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Karena ketika kita masukkan pun di sini juga akan membuat dia nol. Membuat dia nol, padahal R0 itu sebetulnya harus positif. Nah, itu nol. Nah, itu nanti sudah nggak bisa berkutik, kita nggak akan bisa menganalisa kestabilannya gitu ya. Karena kalau itu nanti dengan menggunakan publikasi sih bisa ya gitu. Kalau R0-nya sudah sama dengan nol gitu. Nah, barangkali sebetulnya ada sesuatu nih di perhitungan barangkali titik equilibriumnya gitu. Ada yang kurang teliti. Nah, coba nanti juga di sini diterapkan juga asumsi A1 sampai dengan A5 dari model infeksi penyakit dari artikelnya Van den Dries juga diterapkan di sini. Itu bisa mengecek model kita rasional apa enggak, gitu ya. Oke. Oh ya, baik Ibu. Ya, oke. Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, oke, Mbak.
Berikutnya, ada lagi kelompok. Oke, berikutnya, kelompok berikutnya masih ada? Oke, silakan kelompok yang lain. Ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan. Ada lagi. Ini 3 kelompok tadi. Masih ada kelompok yang lain? 1, 2, 3. Masih ada ya? Bagaimana progresnya? Atau sudah semua? Sebentar Bu, coba saya tanyakan dulu ya. Ya.
Oh, ini sedang mengerjakan atau bagaimana? Kalau ini ya berarti lanjut ya, lanjut dikerjakan dulu. Harapan saya sudah selesai ya untuk analisis kestabilan ya. Karena kita ini eh, paling kurang berapa kali pertemuan lagi, Mbak? IC-nya siapa tadi? Ya, kurang 2 kali pertemuan ya berarti ya. Masih ada KP2, Bu. Oke. Ya sudah itu memang harus diselesaikan ya. Harapannya nanti ya itu cukup lah untuk bisa sampai menyelesaikan kontrol optimalnya ya. Iya, Ibu. Oke. Ini masih ada yang mau presentasi lagi? Masih ada nggak? Sepertinya belum ada yang mau presentasi lagi deh, Bu, untuk saat ini. Belum ada ya. Oke. Berarti tolong untuk dikerjakan ya, diselesaikan ya. Paling tidak nanti diselesaikan dulu. Jadi bukan berarti menyelesaikan pada saat pertemuan tentunya ya. Memang ini memerlukan effort yang agak ini ya, memang ya. Gitu. Jadi eh, memerlukan diskusi yang sangat serius gitu ya dengan kelompoknya gitu ya. Analisis kestabilan, tolong diselesaikan dulu, baru nanti kita bisa ke yang optimal kontrol gitu ya. Oke, teman-teman di sini kan masih ada waktu sebenarnya ya. Kalau memang masih mau berdiskusi, silakan bisa dilanjutkan diskusi dengan teman-temannya ya. Untuk meeting berarti kita akhiri atau bagaimana? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Berarti untuk analisis kestabilan itu, untuk langkah-langkahnya itu apa aja ya, Bu, ya, yang harus dikerjakan, Bu? Yang harus analisis kestabilan dimasukkan. itu sampai dengan R0. Iya, berarti untuk menentukan R0 itu sebelum step-step sebelumnya itu apa aja ya, Bu, yang harus dimasukkan ke dalam Word itu? Ada di apa artikel Van den Dries, ada nggak? Bisa di ini nggak artikel Van den Dries gitu ya? Hmm, dulu kayaknya sudah pernah ya saya share ya. Eh, artikelnya Van den Dries. Ini mengikuti itu sih memang. Coba di Google ada nggak? Nah, ini deh. Ini mungkin di saya ini kan di chat ini ya. Hmm, penelitian.
Ini DVD. Oke. Ikuti langkah-langkah yang ada di paper ini ya. Jadi di situ ada syarat A1, A2 sampai dengan A5. Nah, kemudian bagaimana menentukan R0-nya. Sama saja sebetulnya kalau R0-nya FV gitu ya, FV inverse itu sama dalam hal ini. Nah, ini syarat A1 dan A1, A2 dengan ikuti langkah-langkah yang ada di sini ya. Ini sudah saya share yang di apa di chat ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Kalau dari saya sudah cukup ya. Oke. Yang lain nggak ada yang bertanya? Sudah cukup? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Ini kita akhiri atau bagaimana ini jadinya? Mungkin untuk Zoom-nya bisa diakhiri, Bu. Jadi kita langsung Diakhiri dulu ya. Oke. Nanti melanjutkan coba ke. ya dari paper itu silakan diikuti langkah-langkahnya. Di situ jelas kok langkah-langkahnya jelas sekali gitu. Sampai dengan menentukan R0 gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru ke optimal control. Kalau kita belum sampai ke sana itu ya belum bisa juga gitu. Ke optimal controlnya karena kan bergantung dari nilai-nilai apa analisis kestabilan itu nantinya gitu juga. Gitu ya. Oke, untuk meetingnya mungkin bisa kita akhiri. Teman-teman ini masih ada waktu, eh, kurang lebih 1 jam ya gitu. Jadi masih cukup waktu untuk berdiskusi. Silakan. Memang memerlukan effort yang luar biasa ya untuk bisa menyelesaikan ini gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.